Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Hidayat, NIM 2011290075. Saya berasal dari Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari materi saya tentang paragraf analogi. Dan di sini juga saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu pengertian paragraf analogi menurut para ahli. Yang kedua, ciri-ciri paragraf pola analogi. Dan yang ketiga itu contoh paragraf pola analogi. Langsung saja kita akan membahas yang pertama. Yang pertama adalah pengertian paragraf analogi menurut para ahli. Pengertian menurut para ahli, di sini saya akan mengambil 6 contoh. Yang pertama adalah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analogi adalah persesuaian antara kedua benda yang berlainan. Menurut Kamisa 1997. Yang kedua, analogi adalah berusaha untuk mencapai kesimpulan dengan menggantikan dengan apa yang kita coba untuk membuktikan dengan sesuatu yang serupa dengan hal tersebut, namun yang lebih dikenal, dan kemudian menyimpulkan kembali apa yang mengawali penalaran kita. Menurut Louis O. Katsev 1992. Yang ketiga, analogi adalah proses dari fenomena menuju fenomena yang lain yang sejenis, kemudian disimpulkan bahwa apa yang terjadi pada fenomena yang pertama akan menjadi pada fenomena yang lain. Menurut Mundiri 2008. Yang keempat, analogi itu adalah proses berpikir untuk menyimpulkan sesuatu berdasarkan kesamaannya dengan sesuatu yang lain. Menurut Syarkawi Dovir 2000. Yang kelima itu analogi adalah sesuatu perbandingan yang dipakai untuk mencoba membuat suatu ide yang dapat dipercaya guna membuat suatu konsep yang sulit menjadi mudah dan jelas. Menurut Posporodjo 1999. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, analogi adalah pembicaraan dua hal yang berlainan, yang satu bukan yang lain, dan dua hal yang berlainan itu dibandingkan satu dengan yang lainnya. Menurut Sukatdijo. Itu tadi adalah pengertian dari para ahli tentang paragraf analogi menurut para ahli. Dan yang kedua, saya akan membahas ciri-ciri paragraf pola analogi. Ciri-ciri paragraf pola analogi ini terdapat 6 ciri-ciri. Yang pertama, tidak boleh persis sama jelasnya. Kejelasan dan penjelasan tentang B dicontoh untuk menjelaskan dan menyelesaikan A. Ibaratan bukan perumpamaan. Ibaratan adalah sebuah proses. Ciri-ciri yang kedua, proses merancang bukan hanya satu. Salah satunya adalah ibaratan B sekaligus sebagai sumber ide. Namun bukan hanya sumber ide, tetapi juga menentukan macam proses untuk menggarap yang A. Ciri-ciri yang kelima itu ibaratan harus diciptakan oleh imajinasi atau institusi. Yang terakhir, ibaratan sebagai proses penalaran mempunyai macam yang tidak terbatas jumlahnya. Setiap orang boleh dan bisa mencari atau membantu ibaratannya sendiri. Ini adalah ciri-ciri dari paragraf pola analogi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh paragraf pola analogi. Saya mengambil 3 contoh dari paragraf pola analogi. Yang pertama adalah Budi adalah anak yang penakut. Sikapnya ini membuatnya sering jadi bahan mainan teman-temannya. Bagai kerbau dia cocok hidung.
Ia selalu mengikuti apa kata orang lain, sehingga ia tidak dapat berkembang dan selalu hanya bisa diam, sama seperti kerbau yang hanya bisa diam ketika hidungnya dicocok untuk melakukan apa yang diinginkan tuannya. Contoh yang kedua, belajar matematika butuh ketelitian, apalagi ketika mempelajari beberapa bab tertentu yang butuh tingkat ketelitian yang tinggi. Sama seperti kita mencari jarum di tumpukan jerami. Ialah hal yang susah, namun bukanlah mustahil jika dilakukan dengan penuh semangat dan konsentrasi, ataupun juga dengan penuh ketelitian. Contoh yang terakhir, pertumbuhan tidak kejahatan korupsi di Indonesia terus bertumbuh pesat. Baru saja ada yang tertangkap, sudah muncul banyak tersangka lain yang terus menghebohkan dunia perpolitikan Indonesia. Sama halnya seperti pepatah, mati satu tumbuh seribu. Begitu juga keadaan tindak korupsi di negara ini yang terus tumbuh pesat dan merugikan banyak orang. Ini adalah contoh paragraf pola analogi yang saya ambil, dan hanya 3. Ini tadi adalah, dan ini semuanya tadi sudah saya jelaskan, mulai dari pengertian paragraf, analogi, ciri-ciri, dan yang terakhir itu contoh paragraf pola analogi. Baiklah, sekiranya hanya itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.